Musim hujan telah tiba. Bumiku menjadi basah terkena air yang turun terus-menerus. Bagaimana kondisi lingkungan saat musim hujan ya? Mari kita cari tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tema 8, subtema 1, pembelajaran yang kelima. Ketika musim hujan tiba, bumi menjadi basah karena tersiram air hujan. Banyak tanaman mulai tumbuh, pohon-pohon yang layu karena kekurangan air tampak segar kembali. Para petani mulai menanam padi di sawah. Cuaca yang semula panas menjadi sejuk. Musim hujan selalu dinantikan oleh banyak orang. Namun, ada kalanya musim hujan menyebabkan bencana. Pada bulan-bulan tertentu, curah hujan sangat tinggi. Namun, pada bulan lainnya, hujan hampir tidak pernah terjadi. Mengapa demikian? Saat membaca koran, Edo terlihat keheranan. Mengapa? Di koran diinformasikan bahwa saat ini di Argentina sedang terjadi musim panas. Namun, pada saat bersamaan, di Kanada sedang terjadi musim dingin. Mengapa terjadi perbedaan musim di antara negara-negara di dunia? Mari kita amati gambar berikut. Dari gambar tersebut, dapat dijelaskan hal-hal berikut ini. Yang pertama, bumi membuat sebuah jalur atau orbit berbentuk elips saat mengelilingi matahari yang disebut revolusi. Yang kedua, jalur atau orbit ini ditempuh dalam waktu 1 tahun untuk 1 kali putaran. Yang ketiga, selama setahun, belahan bumi utara dan belahan bumi selatan secara bergantian menghadap dan membelakangi matahari, sehingga terjadi perbedaan musim. Yang keempat, akibat revolusi bumi terhadap matahari, negara yang berada di belahan bumi utara dan selatan setiap 3 bulan sekali mengalami perubahan musim. Kanada terletak di belahan bumi utara, sebaliknya Argentina terletak di belahan bumi selatan. Pada saat matahari memanasi bumi bagian selatan, Argentina mengalami musim panas. Sebaliknya, negara yang terletak di belahan bumi utara seperti Kanada mengalami musim dingin. Si bumi. Praktikan langkah-langkah berikut ini. Ketika belahan bumi utara mengalami puncak musim panas, tempat-tempat di dekat kutub utara condong ke matahari sehingga hampir sepanjang hari terang. Sebaliknya, daerah-daerah dekat kutub selatan saat itu dalam keadaan gelap. Revolusi bumi menyebabkan matahari tampak bergeser ke arah belahan bumi utara dan selatan. Padahal sesungguhnya, matahari tidak bergerak. Peristiwa ini disebut sebagai gerak semu tahunan matahari. Menjadi reporter. Apakah kamu tahu yang disebut reporter? Reporter adalah orang yang bertugas meliput berita di lapangan dan melaporkannya kepada publik. Laporan dapat berbentuk tulisan untuk media cetak. Laporan juga dapat berbentuk lisan yang disampaikan melalui media elektronik seperti radio dan televisi. Dalam kegiatan ini, kamu akan bermain peran menjadi reporter cilik. Carilah informasi dari berbagai sumber tentang gerak revolusi bumi dan dampaknya. Sajikan informasi yang kamu temukan dalam format 5 finger fact seperti gambar berikut. Temukan 5 informasi penting mengenai gerak revolusi bumi dan dampaknya. Tuliskan informasi yang kamu temukan di tiap gambar jari. Kemudian, olahlah kembali poin-poin informasi yang kamu dapatkan menjadi poin-poin berita dengan menggunakan gaya penyajian berita seperti seorang reporter yang ada di televisi. Contoh, naskah reportase tentang gerak revolusi bumi dan dampaknya. Kemudian, presentasikan naskah reportasemu melalui video dan dikirimkan ke guru kelas masing-masing. Anak-anak hebat, di Indonesia berlaku 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan yang terjadi secara bergantian. Pergantian musim tersebut menyebabkan Indonesia memiliki ragam jenis buah-buahan yang berbuah sesuai dengan jadwalnya atau musimnya. Pemandangan di desa ketika musim panen buah terlihat indah sekali. Berikut ini ada sebuah lagu yang menceritakan tentang rasa kagum atas keadaan desa yang selalu dirindukan oleh sang pencipta lagu. Lagu Desaku Yang Kucinta, ciptaan El Manik, dengan tempo moderato atau sedang. Identifikasikan interval yang terjauh dan terdekat pada lagu Desaku Yang Kucinta. Gunakan petunjuk di bawah ini untuk membantumu.